Senang sekali kita bisa berjumpa lagi. Nah, saya hari ini mau bagi tentang bagaimana memanage waktu dengan baik sekalipun kita kerja di rumah saja. Kita sekolah di rumah aja, kita kuliah di rumah aja. Kemarin sore saya dikagetkan dengan sebuah artikel yang saya baca di sosial media, yaitu perusahaan Google menemukan survei bahwa orang Indonesia rata-rata nggak ngapa-ngapain aja selama di rumah ini. Mereka nggak ngapa-ngapain, mereka benar-benar di rumah aja, mereka hanya browsing, tapi mereka tidak produktif. Nah, itu temuan dari Google. Nah, dengan melihat artikel itu, saya jadi rindu membagikan tips bagaimana kita bisa memanage waktu dengan baik seperti yang saya lakukan selama di rumah aja. Nah, ada sebuah nasihat bijak yang berkata seperti ini. Masa hidup manusia itu 70-80 tahun. Ya, itu pun kalau kita kuat, itu pun kalau kita masih diberi panjang umur sama yang di atas. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Jadi sekalipun usianya bisa lanjut, tapi fisik kita sudah nggak mendukung. Dan berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Nah, saudaraku, berapapun waktu yang kita punya, kalau kita tidak manage dengan baik, rasanya akan selalu kurang. 1 hari kurang, 1 minggu kurang, 1 tahun kurang, 5 tahun pun bisa jadi kurang juga buat kita kalau kita tidak manage waktu kita dengan baik. Nah, bagaimana kita bisa memanage waktu kita dengan baik? Nasihat bijak itu berkata, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Ajar kami menghitung hari-hari kami sedemikian. Supaya apa? Tujuannya apa? Hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nah, kalau saya lihat di bahasa terjemahannya, menghitung hari itu artinya memplanning, menyiapkan, artinya merencanakan waktu atau jam-jam yang akan kita lalui dalam sehari. Membuat jadwal, hari-hari kita dalam seminggu kita mau ngapain aja. Atau menjadwalkan, hari ini kita mau ngapain aja. Misal, tadi pagi buat saudara yang puasa, tadi pagi sahur. Nah, setelah sahur, dijadwalkan aktivitasnya apa? Oh, mungkin olahraga sedikit. Setelah olahraga apa? Mempersiapkan kuliah dari rumah, atau mungkin pekerjaan dari rumah. Terus nanti siang ngapain? Terus nanti sore ngapain? Dan nanti malam apa yang kita juga mau lakukan. Nah, dengan terplanning seperti itu, 24 jam yang sama, 1 jam yang sama, 1 minggu yang sama akan jadi efektif dan produktif. Demikian pula yang saya praktekkan dalam hidup saya. Setiap pagi saya selalu awali dengan ibadah dulu, doa dulu. Nah, setelah doa, kalau nggak puasa, makan pagi. Tapi kalau puasa atau mungkin kerja dari rumah seperti ini, saya pakai waktu ini untuk jalan-jalan sedikit ya, sekitar rumah supaya badannya tetap fresh. Setelah itu saya mulai prepare pekerjaan hari ini, apa yang saya mau lakukan, siapa yang saya mau hubungi, dan nanti jam 10 saya ada kuliah. Nah, saya prepare jam 10 sampai jam 14 nanti ada kuliah. Lalu setelah kuliah saya akan istirahat, mandi-mandi sore, dan nanti jam 18:30 sampai jam 21 saya akan mengajar. Nah, dengan buat planning seperti itu, maka saya akan bisa melalui hari ini dengan efektif. Sehingga waktu yang ada, usia yang Tuhan berikan, kesempatan yang Tuhan berikan selama saya hidup di dunia, saya bisa gunakan secara efektif. Nah, saran saya, terapkan ini dalam rumah tangga saudara, terapkan ini dalam studi saudara, terapkan ini dalam pekerjaan saudara, sehingga sekalipun kita dari rumah, tapi kita tetap bisa efektif dan produktif. Doa saya buat saudara adalah kita bersama, kita bisa lalui pandemi ini dengan semangat, dengan kemenangan, dan saya berdoa kalian semua tetap sehat, tetap semangat, dan tambah diberkati dalam kondisi seperti ini. Sampai ketemu lagi, sukses buat hari ini.